Erick Thohir sebut Shin Tae-yong tulus dalam menjalankan rencana-rencana PSSI. Ini pencapaian terbesar Timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan penghargaan tinggi kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memajukan Timnas Indonesia. Menurut Thohir, Shin berhasil menjalankan rencana PSSI dengan penuh tulus dan profesionalisme yang berdampak besar pada perkembangan tim. Apa yang membuat Thohir begitu menghargai pelatih asal Korea Selatan ini? Marcelino Ferdinand cetak gol perdana di Liga 2 Inggris. Oxford United versus Cardiff City jadi laga bersejarah. Marcelino Ferdinand langsung menunjukkan kualitasnya setelah bergabung dengan Oxford United. Mencetak gol spektakuler di laga melawan Cardiff City jadi harapan terbesar saya. Tampil mengesankan di pertandingan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, jika gol ini menjadi bukti bahwa Marcelino siap bersaing di level kompetitif Eropa. Apa yang membuat begitu istimewa? Bintang Irak bocorkan kekuatan Bahrain, Timnas Indonesia bisa ambil manfaat besar. Seorang bintang sepak bola Irak baru-baru ini mengungkapkan kelemahan dan kekuatan tim Bahrain yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Informasi berharga ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengeksploitasi celah yang ada. Apa yang bisa dipelajari oleh Timnas Indonesia dari bocoran bintang Irak ini? Coach Justin curhat soal performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Para pemain tampak bingung dan tidak fokus. Coach Justin memberi pernyataan mengejutkan tentang kondisi mental Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemain-pemain terlihat kebingungan dan kurang fokus. Apakah ada masalah internal dalam tim yang memengaruhi performa mereka di turnamen ini? Erick Thohir ungkap rahasia keberhasilan Timnas Indonesia di tahun 2024. Shin Tae-yong jadi kunci utama dan sebagai faktor terbesar keberhasilan. Erick Thohir baru saja mengungkapkan sejumlah pencapaian menakjubkan yang diraih oleh Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Namun ada satu nama yang disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sukses tersebut. Siapa sebenarnya Shin Tae-yong dan bagaimana perannya mengubah wajah sepak bola Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir sebut Shin Tae-yong tulus dalam menjalankan rencana-rencana PSSI. Ini pencapaian terbesar Timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan penghargaan tinggi kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memajukan Timnas Indonesia. Menurut Thohir, Shin berhasil menjalankan rencana PSSI dengan penuh tulus dan profesionalisme yang berdampak besar pada perkembangan tim. Apa yang membuat Thohir begitu menghargai pelatih asal Korea Selatan ini? Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan respek kepada seluruh pencapaian Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir baru saja diwawancarai media Korea Selatan Best 11 soal perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk pencapaian-pencapaian Timnas Indonesia saat ini. Ketum PSSI tersebut menyatakan respeknya kepada Shin Tae-yong yang sudah 4 tahun membangun Timnas Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah terpilih jadi ketum PSSI adalah mengimplementasi bagaimana kami dalam kurung PSSI dapat membantu pelatih dalam kurung Shin Tae-yong mengembangkan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Topik pertama yang kami diskusikan adalah pengembangan program tersebut, tambahnya.
Erik mencontohkan salah satu hal yang dieksekusi adalah pertandingan melawan Argentina yang memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Ini menjadi sebuah sinyal bahwa skuad Garuda ingin melangkah ke jalur yang lebih tinggi. Pertandingan melawan tim terkuat di dunia seperti Argentina adalah rencana aksi yang sangat positif yang mewakili masa depan sepak bola Indonesia dan visinya, kata Erick Thohir. Kemudian hal lainnya adalah kebijakan mengambil pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Faktanya, hal tersebut memicu minat para pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dan bertindak sebagai katalisator dalam kurung pengubah permainan, ujar Erik. Untuk membuat sumber daya ini dalam kurung pemain keturunan bisa diakses oleh timnas Indonesia, tambahnya. Dalam 4 tahun kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki beberapa pencapaian. Yang terkini tentu berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang jadi kali pertama buat skuad Garuda. Shin Tae-yong berhasil pula membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia pada 2023 lalu. Atau pencapaian timnas U23 Indonesia jadi peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Erik menyatakan respek kepada seluruh pencapaian Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong memiliki ketulusan dalam melaksanakan segala plan PSSI. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, kata Erick Thohir. Dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Marcelino Ferdinand cetak gol perdana di Liga 2 Inggris. Oxford United versus Cardiff City jadi laga bersejarah. Marcelino Ferdinand langsung menunjukkan kualitasnya setelah bergabung dengan Oxford United. Mencetak gol spektakuler di laga melawan Cardiff City jadi harapan terbesar saya. Tampil mengesankan di pertandingan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, jika gol ini menjadi bukti bahwa Marcelino siap bersaing di level kompetitif Eropa. Apa yang membuat begitu istimewa? Marcelino Ferdinand langsung mencetak gol di laga Oxford United versus Cardiff City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 yang berlangsung Kamis dalam kurung 26 Desember 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan lalu, Marcelino Ferdinand bertolak dari Indonesia ke Inggris. Ia melakukan perjalanan di atas setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sayangnya, gelandang 20 tahun ini gagal total bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari 3 pertandingan, ex-pemain Persebaya Surabaya itu gagal mencetak gol maupun assist. Bahkan Marcelino Ferdinand terkena kartu merah saat timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di matchday kedua grup B Piala AFF 2024. Akibatnya timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia cuma finish di posisi 3 grup B dengan 4 angka. Terpaut 2 poin dari Filipina yang menempati posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Setelah gagal total di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand praktis ingin melampiaskan kekesalannya dengan tampil impresif bersama sang klub Oxford United.
Sebelum dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand 4 kali beruntun masuk daftar susunan pemain dalam kurung DSP Oxford United. Karena itu Marcelino Ferdinand dalam trek tepat mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya mencatatkan caps bersama Oxford United. Debut itu berpotensi didapatkan Marcelino Ferdinand saat Oxford United menjamu Cardiff City di pekan ke-22 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 malam ini. Pelatih Oxford United Des Buckingham disinyalir membutuhkan Marcelino Ferdinand. Tenaga Marcelino Ferdinand dibutuhkan untuk memberikan perbedaan kepada Oxford United, tim yang dalam 7 laga terakhir di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 tak pernah menang, dalam kurung 1 imbang dan 6 kalah. Jika diturunkan syukur-syukur menjadi starter, Marcelino Ferdinand berpotensi mencetak gol perdana bagi Oxford United. Sebab lawan yang dihadapi Oxford United malam ini, Cardiff City, bukanlah tim istimewa. Cardiff City saat ini menempati posisi 22 dari 24 tim Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 alias masuk zona degradasi. Klub asal Wales ini baru mengoleksi 18 angka, sama persis dengan Oxford United di posisi 23. Karena itu jangan heran jika Marcelino Ferdinand mendapatkan debut penampilan sekaligus gol malam ini. Jadi, siap menggila Marcelino Ferdinand? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Bintang Irak bocorkan kekuatan Bahrain, timnas Indonesia bisa ambil manfaat besar. Seorang bintang sepak bola Irak baru-baru ini mengungkapkan kelemahan dan kekuatan tim Bahrain yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Informasi berharga ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengeksploitasi celah yang ada. Apa yang bisa dipelajari oleh timnas Indonesia dari bocoran bintang Irak ini? Pemain Irak buka-bukaan usai kalah dari Bahrain di laga kedua Piala Teluk 2024. Bahrain keluar sebagai pemenang dalam duel di Jaber International Stadium, Kuwait City, Rabu dalam kurung 25 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain menang 2-0 atas Irak. 2 gol kemenangan tim asuhan Dragan Talajic dicetak oleh Ali Madan. Kemenangan ini membuat tim berjuluk Dilmun Warrior tersebut melenggang ke semifinal meski menyisakan 1 pertandingan di fase grup. Sementara Irak harus berjibaku lagi dengan sesama raksasa Timur Tengah lainnya, Arab Saudi, di laga terakhir fase grup. Penyerang utama Irak, Ayman Hussein, buka-bukaan soal kekuatan Bahrain. Bahrain tampil sangat solid saat mengalahkan Irak. Menurutnya mereka mengandalkan pertahanan terorganisir untuk meredam kekuatan timnya. Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan Bahrain, ujar Ayman Hussein. Mereka bermain sangat terorganisir dalam pertahanan dan siap menahan serangan apapun. Dan kami tidak dalam performa puncak kami. Dan kami berharap bisa menebusnya di pertandingan berikutnya, lanjutnya. Bintang Irak lainnya Muhammad Ali juga mengungkapkan kekecewaannya usai kalah dari Bahrain. Menurutnya lawan bermain solid dalam 2 babak menghadapi timnya. Kami memberikan semua yang kami miliki di 2 babak melawan tim Bahrain, ujar Muhammad Ali. Tapi kami tidak berhasil. Kami mengucapkan selamat kepada tim Bahrain yang pantas memenangkan pertandingan lanjutnya. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan informasi dari 2 bintang Irak tersebut sebelum jumpa Bahrain.
Bahrain bakal menjadi lawan timnas Indonesia pada laga terdekat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia harus bisa menebus hasil imbang di pertemuan pertama di Rifah. Saat itu kemenangan timnas Indonesia yang sudah ada di depan mata pupus di menit akhir melalui tandukan Mohamed Marhoon. Timnas Indonesia pulang dari Rifah dengan hasil imbang 2-2. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel your Coach Justin curhat soal performa timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Para pemain tampak bingung dan tidak fokus. Coach Justin memberi pernyataan mengejutkan tentang kondisi mental timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemain-pemain terlihat kebingungan dan kurang fokus. Apakah ada masalah internal dalam tim yang memengaruhi performa mereka di turnamen ini? Pengamat sepak bola, Coach Justin menyebut bahwa para pemain timnas Indonesia tidak happy selama bermain di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menuai hasil buruk di Piala AFF 2024 usai tersingkir di fase grup karena kalah dari Filipina pada laga pemungkas. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Timnas Indonesia justru menelan kekalahan 0-1 lewat gol penalti Bjorn Christensen. Kekalahan itu mengakibatkan posisi skuad Garuda turun ke peringkat kedua klasemen akhir grup B dengan 4 poin dari 4 laga. Dalam 4 laga yang sudah dilakoni Indonesia di babak penyisihan grup, kemenangan hanya didapat sekali saat menjungkalkan Myanmar. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Asnawi Mangkualaman di babak kedua. Setelah itu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ditahan imbang Laos dalam kurung 3-3 serta 2 kali menelan kekalahan saat menghadapi Vietnam dan Filipina. Coach Justin mengungkapkan salah satu alasan para pemain timnas Indonesia tidak perform pada babak penyisihan grup karena tidak merasa happy. Gua melihat tampang mereka ini tidak happy. Kalau lo nggak happy bekerja ini yang terjadi, ujar Coach Justin. Menurut dia, salah satu indikasi para pemain tidak happy adalah ketika pertama kali masuk ke lapangan sebelum pertandingan. Dia melihat para pemain seperti memiliki beban berat sehingga pada akhirnya tidak mampu menampilkan permainan terbaik. Lo lihat dari tampang masuk ke lapangan. Lo terima bola aja kelihatan ini anak tertekan atau tidak, kata Coach Justin. Sebagai mantan pelatih timnas futsal Indonesia, Coach Justin memahami bahwa para pemain biasanya akan tegang jelang laga. Akan tetapi dia selalu berusaha untuk mencairkan suasana agar bisa menunjukkan kemampuan terbaik saat pertandingan dimulai. Gua kan juga pelatih dulu waktu di timnas, gua pegang timnas masuk lapangan memang serius semua, cuma gua berusaha mencairkan situasi dan kondisi biar lo santai relax. Just do your job, katanya. Gua lihat pemain-pemain ini tegang semua sehingga mereka dengan gampangnya melakukan kesalahan di mana di Liga 1 tidak melakukan kesalahan hal yang sama, sambungnya. everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Erick Thohir ungkap rahasia keberhasilan timnas Indonesia di tahun 2024. Sintayong jadi kunci utama dan sebagai faktor terbesar keberhasilan. Erick Thohir baru saja mengungkapkan sejumlah pencapaian menakjubkan yang diraih oleh timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Namun ada satu nama yang disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sukses tersebut. Siapa sebenarnya Sintayong dan bagaimana perannya mengubah wajah sepak bola Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan prestasi timnas Indonesia di sepanjang tahun 2024 melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (26 Desember 2024). Dalam postingan tersebut ada 8 prestasi timnas Indonesia yang dipamerkan Erick Thohir. Sebagai informasi, timnas Indonesia yang dimaksud yakni mencakup semua tim dengan tingkatan umur, timnas putri hingga timnas futsal. Dalam daftar tersebut, Sintayong menjadi pelatih dengan jasa terbanyak. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mengukir 3 dari 8 prestasi yang dipamerkan Erick Thohir. Pertama, Sintayong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2024. Sintayong lalu berhasil mengantarkan timnas U23 Indonesia mengamankan posisi 4 besar di Piala Asia U-Strip 23 2024. Ketiga yakni membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 prestasi lain timnas Indonesia di tahun 2024 sebagai berikut: juara ASEAN U19 Championship 2024 Juli, juara Piala Dunia FIFA eFootball Manager September, juara Piala AFF Futsal 2024 November, juara Piala AFF Putri 2024 Desember, juara Piala Dunia FIFA eFo Outball kategori konsol Desember. Sementara itu, Erick Thohir mengaku bersyukur atas semua prestasi yang telah diraih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan untuk terus mendorong timnas Indonesia agar terus mengukir prestasi lainnya. Semua dilakukan demi membuat bangga seluruh masyarakat tanah air. Alhamdulillah, sejumlah prestasi selama 2024 bisa dipersembahkan timnas Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita terus dorong timnas Indonesia bisa berprestasi untuk membuat masyarakat Indonesia bangga. Semangat untuk mewujudkan Garuda mendunia, tulis Erick Thohir.